Halo, halo kawan-kawan para investor. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan bagikan kabar emiten lagi, yaitu tentang BEI Bursa Efek Indonesia membantah ubah kebijakan ARB dan jam bursa. Jadi sedang panas-panasnya juga dibicarakan ini auto reject bawah dan auto reject atas yang simetris kembali seperti sebelumnya. Ini saya baca dari aplikasi Stockbit ya. Bagi yang sudah baca silakan di skip videonya. Bursa Efek Indonesia membantah telah mengubah kebijakan auto reject bawah, ARB dan jam perdagangan bursa. Pernyataan tersebut muncul setelah beredar informasi bahwa BEI akan mengubah ARB kembali menjadi simetris dan mengembalikan jam bursa seperti saat sebelum pandemi. Informasi tersebut yang berupa PDF dengan keterangan surat keputusan direksi BEI mencantumkan batas arah dan ARB yang simetris dengan jadwal bursa mulai dari 9 hingga 16 WIB atau seperti yang berlaku sebelum pandemi ya. Bisnis.com melaporkan bahwa surat keputusan tersebut dikeluarkan dan diberlakukan pada 28 Desember 2022. Namun, Direktur BEI Irfan Susandi membantah kabar tersebut dan mengatakan bahwa jam perdagangan bursa tidak berubah. Menurut laporan CNBC Indonesia, pada Juli lalu BEI memang menyebut tengah mengkaji wacana mengembalikan jam perdagangan bursa dan batas auto reject simetris. Irfan mengatakan bahwa hingga saat ini wacana tersebut masih dikaji bersama otoritas terkait. Jadi masih dikaji ya kawan-kawan. Sebelum pandemi, perdagangan di pasar reguler dimulai pada 9 WIB dan berakhir pada 16 WIB. Jam istirahatnya berlangsung pada jam 12 sampai 13.30 WIB, kecuali hari Jumat yang berlangsung pada 11.30 sampai 14 WIB. Jadi istirahatnya lebih maju lagi 30 menit dan mulainya juga lebih mundur lagi 30 menit ya. Sebelumnya ARA dan ARB memiliki batas yang simetris sesuai kategori harga saham, tapi kemudian diubah oleh BEI sebagai respon market crash akibat pandemi. Menurut saya BEI merubah ARA dan ARB menjadi asimetris ini menurut saya sih langkah yang bagus ya untuk melindungi investor retail. Tapi tentu saja berefek kepada jumlah transaksi di bursa ya. Sejak Maret 2020, BI memperlakukan kebijakan auto reject asimetris, di mana ARB dibatasi hanya 7% saja. Oke, adapun batas ARA mengikuti kategori harga saham seperti berikut. Saham dengan harga 50 sampai 200 per lembarnya, itu batas ARA-nya adalah 35%. Saham dengan rentang harga lebih dari Rp200 sampai Rp5.000 per lembar, itu batas ARA-nya 25%. Sedangkan saham dengan rentang harga lebih dari Rp5.000 per lembar, itu batas ARA-nya 20%. Nah, ini data yang menarik nih. Meski durasi jam perdagangan diperpendek sejak awal pandemi COVID-19, hal tersebut tidak memberikan dampak negatif terhadap aktivitas perdagangan di bursa. Sebaliknya, BEI justru mengalami peningkatan aktivitas perdagangan di masa pandemi, loh kan. Pada 2020, nilai rata-rata transaksi harian tercatat sebesar Rp9,21 triliun, naik tipis sekali dibandingkan 2019 sebesar Rp9,11 triliun. Tren kenaikan ini berlanjut pada 2021 di mana rata-rata transaksi harian mengalami lonjakan menjadi Rp13,37 triliun ya. Tren kenaikan transaksi ini tidak terlepas dari jumlah investor saham yang melonjak tajam. Data KSEI mencatat bahwa jumlah investor saham per November 2022 telah menembus 4,32 juta. Wah, banyak ya. Naik drastis dari 1,1 juta investor pada 2019.
Jumlah investor didominasi oleh kalangan Gen Z dan milenial di bawah umurnya 40 tahun dengan porsi 81,22%. Wah, ini menarik ini ya. Jadi jumlah investor didominasi oleh kalangan Gen Z dan milenial saat ini ya dengan porsi 81,22%. Oke, dan mereka semua belum teredukasi dengan baik di dalam bursa sehingga bisa saja mereka yang menyebabkan IHSG kayak gini ya. Oke, demikian dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam cuan.